Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Khairul Umam dari Prodi HKI dengan NPM 21210 Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum PTUN dan HK. Dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens atau terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. F.J. Stahel menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap pragmatik atau benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalan yang berwenang. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang keempat, atas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat erga omnes. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah 1. Undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. 2. Praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. 3. Jurisprudensi. Dan keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain: yang pertama, peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat atau orang atau badan hukum perdata adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang menjadi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara yaitu: 1. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya
KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 Angka 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. 1. Penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final.